kita diberikan kesempatan lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu, sebelum kita beribadah, mari kita masing-masing mengambil waktu di hadapan Tuhan saat teduh. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk kita bisa menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kebaktian Gabungan Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 4 Oktober 2020, dibuka dengan satu pengakuan. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan yang akan menuntun kita memasuki ibadah pada pagi hari ini dari kitab Yesaya pasal 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita puji, kita agungkan Allah pencipta dan pemilik hidup kita. Dengan kita memberikan hormat bagi Dia, dengan kita memuji dan memuliakan Tuhan. Berilah hormat kepada-Mu. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau, termulialah Engkau, Allah yang adalah pemilik, pencipta kehidupan kami, bahkan seluruh alam semesta ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau telah berkenan memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru, di mana saat ini Tuhan adalah hari di mana Engkau memberikan lagi satu waktu bagi kami, satu kesempatan kepada kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Ya Bapa, kami sungguh memohon pertolongan-Mu, bahkan belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau tahu keberadaan kami saat ini Tuhan di dalam mengikuti ibadah di hadapan Engkau. Kami tahu Tuhan Yesus banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kami banyak sekali melakukan hal-hal yang bertentangan daripada kehendak-Mu.
Karena itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau menolong kami, menilik kami satu persatu Tuhan, sejauh mana hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau ketika kami datang beribadah kepada-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, mampukan kami, berikan kami pemahaman yang benar Tuhan, agar ketika kami menghadap Engkau pada saat ini, sungguh-sungguh Engkau boleh mendapati kami adalah kami benar-benar hidup dan kami mau menikmati ibadah pagi hari ini dengan sungguh-sungguh anugerah dan pertolongan hanya daripada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang boleh memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Kelayakan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, perkenanan yang Kau berikan kepada kami, telah memulihkan kami Tuhan, untuk kami datang menyampaikan puji-pujian kami kepadamu, dan juga di dalam kesempatan kami untuk terus belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk seluruh jemaat Tuhan yang boleh Tuhan bawa untuk menikmati ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dipersilahkan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan membaca kitab Mazmur dari pasal 105 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-45. Kita akan membacakannya secara bergantian. Ayat 37, dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka minta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab Ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hamba-Nya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Demikian pembacaan Mazmur kita pagi hari ini. Saya persilahkan kepada seluruh jemaat untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengan penuh sukacita mari kita menyanyi kembali bagi Tuhan dengan pujian Aku Datang Kesana. Thank you.
dosa. Pada saat ini jemaat, kami persilakan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang akan diberikan dapat dikirim melalui rekening BCA yang sudah tertera ataupun diantar langsung ke sekretariat gereja. Atas persembahan yang diberikan, seluruh majelis hamba Tuhan jemaat mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati segala usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyanyi pujian Betapa Hatiku. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih karena pada saat ini Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh memberikan apa yang saat ini sudah Tuhan percayakan kepada kami melalui bentuk rupiah-rupiah yang kami kumpulkan Tuhan. Kami tahu bahwa kami mendapatinya oleh karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bekerja, berusaha, melayani Tuhan. Sehingga ketika saat ini Tuhan, Engkau telah menolong kami, menggerakkan kami Tuhan, untuk kami datang kepadamu. Dengan kami membawa persembahan, biarlah Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan pada pagi hari ini, Tuhan Engkau berkenan memakainya. Sehingga melalui pekerjaan Tuhan, pelayanan yang masih Engkau percayakan bagi Gereja Kristen Kalam Kudus, khususnya yang ada di Kota Medan Tuhan, Engkau terus berkarya untuk memakai gereja Tuhan, melayani Engkau, bahkan juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur biarlah Tuhan atas usaha pekerjaan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami terus berusaha dengan satu tujuan, bahwa di dalam setiap usaha dan pekerjaan kami,
memuliakan Engkau Tuhan, sehingga kami diingatkan bahwa tidak ada kecurangan-kecurangan yang kami lakukan di dalam kami melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami, di mana Tuhan mempercayakan kami bekerja dan melayani. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tuntun kami Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami, agar di dalam kami memahami akan Engkau dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami lakukan adalah sebagai bentuk rasa syukur kami, terima kasih kami kepada Allah yang sudah mengasihi hidup kami, kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi hidup kami, bagi segala dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan di dalam kami menyatakan kasih kami, membuktikan kasih kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah melalui seluruh kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami dimampukan untuk mempersembahkannya dengan benar melalui segala sesuatu yang saat ini Tuhan percayakan kepada kami, baik melalui usaha, pekerjaan, keluarga, bahkan melalui orang-orang yang Tuhan percayakan untuk hadir dan selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di dalam pemahaman kami Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau tolong kami Tuhan, agar iman kami terus bertumbuh kepada Engkau dengan benar, sehingga Engkau sendiri yang akan memimpin kami, menolong kami Tuhan, untuk kami hidup mengasihi Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, saat ini kami sungguh berdoa lagi kepada-Mu Tuhan, di tengah-tengah wabah COVID-19 yang masih terus bertambah Tuhan, pasien-pasien yang terpapar. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tolong setiap para pasien Tuhan dapat terus mereka mengandalkan Tuhan. Sekalipun saat ini mungkin mereka telah dinyatakan positif COVID-19, tetapi Tuhan ada banyak cara yang akan Tuhan pakai untuk menolong dan menyembuhkan mereka, bahkan membebaskan mereka. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau menolong mereka untuk mereka bisa menikmati kesembuhan dari COVID-19 ini. Para medis juga Tuhan kami berdoa, biarlah Engkau juga menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan, memampukan mereka untuk terus berkarya, melayani, berjuang di dalam melayani setiap pasien-pasien COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui pelayanan yang mereka berikan, semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong kami, bagi kami yang saat ini Tuhan masih dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, sehingga kami saat ini masih terlindungi dari COVID-19 ini Tuhan. Kami terhindar. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau tolong kami, agar kami pun peka terhadap kondisi kami masing-masing, meningkatkan imunitas tubuh kami Tuhan, dengan kami terus menjaga kesehatan kami, bahkan memperhatikan setiap protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kami. Kami percaya Tuhan, itu semua sebab adalah bentuk cara yang Tuhan pakai di dalam menjaga dan melindungi kami dari wabah COVID-19 saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menyelesaikan setiap dari wabah ini Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami, baik sebagai bangsa negara, bahkan juga bagi seluruh negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa biar Tuhan juga memberkati Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan mampukan mereka agar di dalam setiap tanggung jawab, bahkan kebijakan-kebijakan yang mereka buat, sungguh-sungguh itu Tuhan boleh berdampak sesuatu yang baik, yang positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bukan saja di dalam memberikan bantuan berupa materi-materi Tuhan, tetapi Tuhan tolong kiranya di dalam setiap bentuk bantuan tersebut ada edukasi yang menolong seluruh masyarakat Tuhan untuk sungguh-sungguh menghargai segala bentuk bantuan, perhatian yang diberikan pemerintah, dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan dan terus berusaha sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan Sekolah Kristen Kalam Kudus juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sekolah ini boleh hadir di tengah-tengah kota Medan ini, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Mampukan kami Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, agar kami dapat melakukan tugas kami dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bahkan kami mengalami akan kasih Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan apa yang kami kerjakan. Bukan kami kerjakan semata-mata hanya untuk mencari sesuatu yang menambah akan penghasilan kami, tetapi Tuhan ingatkan kami bekerja adalah sebagai kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kemampuan talenta yang sudah Tuhan berikan, khususnya di dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Bukan saja melalui ilmu pengetahuan, tetapi terlebih lagi Tuhan teladan yang baik, sehingga Injil Kristus boleh sampai kepada mereka dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka secara pribadi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menolong dan memimpin seluruh kehidupan kami. Seluruh jemaat Tuhan
Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Medan. Mari Tuhan Yesus, Engkau lawat kami, berikan kami satu pemahaman agar kami dapat mengasihi Engkau Tuhan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Inilah permohonan doa kami Tuhan kepadamu. Mari Tuhan Yesus, Engkaulah yang boleh mendengar dan menjawabnya seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita selanjutnya akan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Maria Riponga. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian bagi Tuhan, Ku Mau Serupa. Jemaat kekasih Kristus, mengawali pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, saya undang kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu bagi kami. Pada saat ini Engkau menganugerahkan kami kesempatan untuk kami datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami berada di tempat masing-masing di rumah kami bersama dengan keluarga, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengarahkan hati kami kepada Engkau dan kami rindu agar Engkau mengajari kami. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami dibawa untuk mengenal Tuhan, mengenal akan jalan-jalan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dan pertolongan Tuhan bagi kami di dalam kami boleh menjalani kehidupan hari demi hari yang Tuhan anugerahkan. Hamba-Mu yang Kau percayakan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, biar kiranya Engkau juga berkarya melalui dan atasnya. Terpuji Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau
melihat firman Tuhan dari kitab Rut pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Dan kita akan membacakan bagian ini. Saya akan membacakan dari tempat ini. Jemaat sekalian boleh mengikutinya di tempat kita masing-masing. Rut 4 ayat 1 sampai 22. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebut Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusak milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya," dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kelion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangun umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya
perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Dan Isai memperanakkan Daud. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita disebut orang-orang yang berbahagia jika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat kekasih Kristus, ketika kita membaca bagian firman Tuhan atau ketika kita membaca kitab Rut ini, seakan-akan kita sedang membaca sebuah novel tentang kisah keluarga yang happy ending. Babak demi babak mengalir semakin seru, dan pada akhirnya Boas dan Rut menikah dan punya anak. Tetapi kalau kita melihat dengan lebih detail lagi, kitab Rut ini adalah sebuah kisah kehidupan manusia yang mengalami turun naik, jatuh bangun, mundur maju kehidupannya yang tidak lepas dari tangan Allah yang memelihara, melindungi, dan menebus umatnya. Allah yang penuh dengan kasih setia, yang terus memelihara dan melindungi, bahkan menebus mereka dalam kehidupan mereka. Pasal 3 diakhiri dengan ungkapan Naomi kepada Rut setelah Rut pergi menjumpai Boas di ladang tempat pengirikan. Naomi berkata kepada Rut menantunya, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara ini. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Dan kemudian kita dapati pasal yang keempat diawali dengan tindakan Boas yang akan menyelesaikan persoalan itu, yaitu di mana dia akan menjumpai penebus, kerabat yang lebih dekat dengan Elimelek, suami Naomi, mertua dari Rut. Nah, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini atau pasal 4 ini dapat kita bagi ke dalam 2 bagian, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-12, yaitu harga sebuah penebusan atau harga penebusan. Kemudian ayat 13 sampai ayat 22 hasil dari penebusan. Nah, kalau kita melihat tadi di ayat yang pertama dikatakan Boas pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Memang mereka memiliki tradisi, para tua-tua atau orang-orang yang ingin menyampaikan sesuatu, memusyawarahkan sesuatu, mereka sering pergi ke pintu gerbang dan di sanalah mereka berembuk. Dikatakan bahwa Boas pergi dan duduk di sana, dan kemudian lewatlah penebus yang disebutkan Boas kepada Rut di pasal 3 ayat 12,
itu di pintu gerbang itu. Dan kemudian Boas memanggil orang itu. Nah, kemudian di dalam ayat 3 dan ayat 4 di sana dikatakan Boas memberitahukan kepada kerabat itu atau penebus itu tentang bahwa Naomi akan menjual tanah dan ia adalah seorang yang berhak untuk menebus. Nah, kita dapati di dalam ayat 3 dan ayat 4 ketika Boas menyampaikan hal itu bahwa Naomi akan menjual, maka dia mengatakan bahwa ia akan membelinya. Dikatakan di ayat 4, kata Boas, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan, kita dapati di sana ada sebuah pengaturan yang disebut dengan istilah goel. Apa itu? Nah, di sana itu dikatakan bahwa goel itu adalah sebutan tentang hukum penebusan tanah yang di dalam Imamat 25 ayat 25 sampai 31. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu tanah yang mereka miliki yang menjadi pusaka itu akan diwariskan dari keturunan ke keturunan dan tidak boleh dijual. Nah, ketika seseorang mungkin bangkrut atau terjadi sesuatu, maka tanah itu harus dijual kepada kerabat terdekat supaya tidak beralih kepada suku yang lain karena pembagiannya sudah sangat jelas. Nah, itulah yang dimaksudkan di dalam bagian ini bahwa mereka sebagai kerabat dari Elimelek ketika Naomi akan menjual, maka si penebus tadi yang kerabat yang lebih dekat itu ditawarkan untuk boleh menebusnya. Dan di ayat 4 ini jelas kita dapati dia bersedia untuk itu. Tetapi kemudian Boas menyatakan hal yang berikutnya, yaitu dikatakan pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Nah, kalau kita mengingat ketika kita mempelajari atau khotbah, ketika Rut pasal 2 dikhotbahkan, di sana sudah dijelaskan tentang perkawinan ipar, yaitu hukum Levirat, yaitu bagaimana seorang janda dari saudaranya yang belum memiliki anak, maka saudara yang belum menikah wajib untuk menikahi janda dari saudaranya untuk membangun keturunan yang pada akhirnya meneruskan akan nama dari orang yang meninggal itu supaya tidak terputus. Nah, kita dapati di sini hal itu digabungkan. Nah, kemudian ketika Boas mengungkapkan itu kepada penebus ini, maka pada akhirnya penebus ini mengatakan, aku tidak bersedia, engkau sajalah yang menebusnya. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini,
awalnya dia mau, tetapi kemudian dia menolaknya. Mungkin dia berpikir tak kalah cuma sekedar ditawarkan tanah. Lalu kemudian kalaupun kemudian dia mungkin menerima Naomi. Naomi mungkin tidak akan mempunyai anak lagi. Maka yang terjadi adalah kemungkinan besar dia akan mendapatkan tambahan tanah pusaka, tanah warisan. Tapi ketika dikatakan bahwa dia akan menerima Rut menjadi istrinya, maka apa yang terjadi? Kemungkinan besar Rut akan melahirkan anak. Dan anak yang dilahirkan itu bukan anak atas namanya yang meneruskan keturunannya, tetapi meneruskan keturunan Elimelek atau Mahlon, suami dari Rut. Nah, untuk itu dia tidak bersedia karena dia berpikir bahwa ketika dia melakukannya, dia sudah mengeluarkan uang untuk menebus tanah dan apa yang dibangun itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk nama dari Elimelek atau Mahlon. Nah, disinilah yang kita lihat, maka dia menolak untuk melakukannya. Hal yang menarik adalah dari awal Boas sudah benar-benar menyatakan kesediaan untuk bisa melakukan. Dan kita dapati dikatakan bahwa Boas bersedia untuk menjadi penebus. Nah, kalau kita melihat dalam bagian ini, sebenarnya ketika Boas mau melakukan, ada harga, ada pengorbanan yang dilakukan oleh Boas dengan dia menjadi penebus tersebut. Nah, kita melihat di dalam bagian ini bahwa ketika Boas kemudian menjadi penebus, itu artinya dia harus mengeluarkan sejumlah uang untuk menebus tanah itu, untuk membeli. Dan anak yang akan dilahirkan kemudian nanti itu bukan menjadi membawa namanya, tetapi nama orang lain. Tetapi kita dapati di dalam bagian ini bagaimana Boas bersedia atau mau membayar harga, membuat atau berkorban untuk melakukan hal itu. Sesuatu hal yang seringkali kita dapati berbanding terbalik dari kehidupan banyak orang. Lebih sering di dalam menjalani kehidupan adalah memikirkan apa yang kita dapatkan. Apa yang bisa menjadi keuntungan yang kita akan raih di sana. Daripada kita mengorbankan atau membayar harga yang jelas-jelas kita dapati keuntungan bukan pada kita tetapi pada orang lain. Memang benar ada orang bisa membayar harga untuk sekarang tetapi memikirkan ke depan akan mendapatkan keuntungan apa. Tapi kita dapati di dalam bagian ini Boas tidak memikirkan itu, tapi semata-mata bagaimana dia rela melakukan pengorbanan yang sedemikian. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa dia kemudian menyelesaikan sebagaimana hukum yang berlaku, yaitu tradisi yang mengatakan bahwa seorang yang tidak bersedia melakukan penebusan yang seharusnya dia lakukan, maka dia akan menanggalkan kasut. Dan kemudian itu disaksikan oleh para tua-tua dan para saksi yang tadinya yang sudah dia undang sebelumnya di sana. Nah, dikatakan di dalam mulai ayat 9. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua
dan kepada semua orang di situ. Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah saksinya. Jelas di sini Boas mengetahui ketika dia melakukan itu adalah untuk menegakkan nama dari Mahlon, suami dari Ruth. Nah, kemudian kita dapati bagaimana dikatakan akhirnya Boas membawa Ruth, menikahi Ruth, dan kemudian Ruth pun dianugerahi Tuhan seorang anak. Itu kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Nah, ketika kita melihat dalam bagian ini, hal yang kedua adalah hasil dari penebusan. Pertama tadi pengorbanan Boas di dalam penebusan. Nah, sekarang kita melihat tentang hasil dari penebusan. Nah, dikatakan setelah Boas mengambil Ruth oleh anugerah Tuhan, Ruth kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan itu pada akhirnya menghadirkan sukacita. Sukacita bagi keluarga Elimelek. Sukacita bagi orang-orang tetangga di sekitar mereka yang mengenal Naomi dan Ruth. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-14 dikatakan perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel." Dan kita melihat di dalam bagian ini, kehadiran anak tersebut membuat orang bukan saja bersuka cita, tetapi memuji Tuhan akan perbuatan Allah yang menghadirkan seorang penebus di dalam keluarga Elimelek atau di dalam keluarga Naomi. Kita melihat di sini hasil dari apa yang dilakukan di dalam penebusan menghadirkan sukacita. Untuk hal yang di dalam ruang lingkup yang kecil, kita dapati bahwa keluarga Elimelek bersukacita. Keluarga orang-orang di sekitar Bethlehem bersukacita. Selanjutnya kita dapati bukan hanya sukacita untuk ruang lingkup yang kecil keluarga Elimelek, ataupun mungkin tetangga-tetangga di sekitar mereka itu yang bersukacita dan memuji Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan bahwa di dalam ayat yang ke-17 di sana disebutkan bahwa nama anak itu adalah Obed. Dialah ayah Isai, dia juga ayah Daud. Dan dilanjutkan dengan di pasal 18 sampai 22 di sana dibuat tentang silsilah Daud. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, sebenarnya bahwa apa yang dihasilkan dari penebusan yang telah dilakukan, kita dapati bagaimana ini menggenapkan akan rencana Allah untuk suatu maksud yang lebih besar. Yaitu kita dapati yang pada akhirnya
dari keturunan mereka nantinya akan datang seorang raja yang bernama Daud, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa membawa bangsa itu kepada sebuah bangsa yang sungguh mempermuliakan Tuhan. Dan kemudian kita dapati, kalau kita melihat silsilah di dalam bagian ayat 18 sampai ayat 22. Nah, kita dapati silsilah itu juga dicatat di dalam silsilah Tuhan Yesus. Itu artinya apa? Itu kemudian juga dipakai oleh Tuhan menjadi satu alat di dalam menggenapkan rencana kekal Allah melalui kehadiran seorang penebus, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencermati melalui kitab Rut ini, rentetan peristiwa demi peristiwa di dalam perjalanan kehidupan Naomi dan Rut yang berjalan secara natural sebagaimana pada umumnya, ternyata campur tangan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan mereka. Tangan Tuhan yang tidak terlihat itu tetapi nyata memelihara akan kehidupan mereka untuk membawa mereka masuk ke dalam rencana Allah, bahkan kepada sebuah rencana yang lebih besar lagi, yaitu sampai kepada kedatangan Mesias. Kita belajar dari bagian ini bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita yang kita anggap biasa saja, sudah sedemikian adanya. Tetapi kita harus belajar menyadari perjalanan hidup kita ini, kita harus sadari ada Tuhan yang akan tetap menuntun dan menyertai kita. Dan di dalam rencana-rancangan Allah, di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, Tuhan akan tetap berkarya dalam perjalanan hidup yang kita jalani hari demi hari. Maka untuk itu, betapa perlunya kita di dalam menjalani kehidupan. Entahkah hidup kita ini kita jalani dengan lancar atau terhambat, mudah atau sulit, menyenangkan atau tidak menyenangkan, sesuai dengan rencana kita atau tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi kita belajar untuk tetap menyadari ada Tuhan yang tetap berjalan bersama dengan kita. Dan untuk itu kita harus melangkah menjalani kehidupan kita dengan terus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Sehingga apa yang Allah rancangkan dalam kehidupan kita tercapai. Khususnya hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Dan kita dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Hal yang berikutnya yang kita lihat adalah tentang bagaimana Boas yang bersedia untuk berkorban di dalam melakukan penebusan, menebus keluarga Elimelek dengan mengambil Rut menjadi istrinya. Kita dapati kesediaannya untuk berkorban sedemikian sampai dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia memikirkan untuk orang lain. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini adalah sebuah penggambaran tentang Mesias yang akan datang, yang berkorban untuk menebus kita umatnya. Sama seperti Boas, sebenarnya bukan kewajibannya untuk melakukannya,
tetapi dengan kerelaan hati dia bersedia melakukannya. Sedemikian juga Allah yang datang menjadi manusia di dalam Yesus, yang datang untuk menebus kita, menyelamatkan kita, agar kita manusia yang seharusnya binasa tetapi diberi pengharapan, dipulihkan kehidupan kita supaya kita hidup mengalami akan kasih karunia Allah, kembali dipulihkan hubungannya dengan Allah. Seharusnya ini menjadi satu hal yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Karena kita punya seorang penebus, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mati menggantikan kita untuk memberikan kehidupan yang berarti, yaitu hidup yang kekal. Seharusnya ini menjadi satu hal yang kita harus belajar mensyukurinya dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kalau kita melihat Boas, tatkala dia melakukan hal itu, dia belum mengalami apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi di dalam kehidupannya sebagai umat Allah, dengan ketaatannya, dia bersedia melakukannya. Seharusnya kita sebagai umat Allah yang sudah mengenal akan kasih pengorbanan dan penebusan Yesus Kristus. Dan yang kita tahu juga firman Allah yang minta kita untuk menjalani hidup bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Seharusnya ini menjadi satu teladan dalam kehidupan kita, yaitu kerelaan untuk berkorban. Kerelaan untuk berkorban. Berkorban itu tidak memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan apa keuntungan-keuntungan yang kita akan peroleh. Tetapi hati yang rela memberi. Salah satu buah roh adalah kemurahan hati. Kemurahan hati. Yaitu bersedia memberikan pertolongan kepada siapa saja. Untuk zaman sekarang ini kita dapati bagaimana kemurahan hati itu sudah semakin menipis. Terkadang banyak orang yang bisa menolong, tetapi demi memikirkan kepentingan diri sendiri, seringkali membatasi diri untuk memberikan pertolongan. Seharusnya sebagai umat Allah pada masa-masa sekarang ini, seharusnya ini adalah kesempatan bagaimana kita juga boleh memberikan pertolongan. Kita memiliki kemurahan hati. Sekalipun mungkin untuk itu kita harus rela berkorban. Kadang-kadang ada orang berpikir kalau menolong orang itu, yaitu tunggu dia mempunyai sesuatu yang lebih. Untuk pada akhirnya dia bisa melakukan atau memberikan pertolongan pada orang lain. Tetapi kita dapati sebenarnya ketika kita boleh merenungkan akan kasih Tuhan yang telah mengorbankan dirinya untuk memberikan hal yang baik dalam kehidupan kita, maka kita harus belajar juga untuk boleh meneladaninya, mencontohnya, yaitu kita bisa menolong orang di sekitar kita. Mungkin hanya sekedar kita bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh tetangga kita yang sangat membutuhkan, ataupun mungkin perhatian, ataupun mungkin kita peduli dengan orang-orang yang kita tahu mereka membutuhkan uluran tangan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, tak kalah Gereja Kristen Kalam Kudus Medan
kita jadikan atau kita pakai kebaktiannya yang merupakan host, kita dapati bagaimana diungkapkan bahwa orang-orang Kristen atau gereja-gereja di sekitar kota Malang, bagaimana mereka menggunakan kesempatan ini untuk bagaimana mereka memberikan pertolongan bagi orang-orang yang kurang mampu. Mari Bapak Ibu, mungkin saat ini juga kita bukan orang-orang yang berkelebihan, tetapi biarlah bahwa pengorbanan itu bukan menolong orang karena kita mampu untuk melakukannya. Tetapi justru tak kala kita mempunyai kesulitan-kesulitan, keterbatasan-keterbatasan, kendala-kendala, tetapi kita masih bersedia untuk memberikan pertolongan bagi orang lain. Dengan kita terus mengarahkan hati kita melakukan itu adalah untuk menaati Tuhan yang telah berkorban untuk menyelamatkan kita. Sehingga sungguh ketika kita tergetar akan pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kita, maka Tuhan juga ketika kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita berharap apa yang kita lakukan itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk boleh membawa mereka melihat lewat tindakan kita akan kasih Kristus. Dan pada akhirnya mereka juga mempermuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk firman-Mu yang Engkau telah nyatakan bagi kami lewat paparan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan yang terus menuntun kami, untuk kami boleh melihat akan kehadiran Tuhan yang terus menuntun perjalanan hidup kami di dalam hidup sehari-hari. Tapi Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Dan kami juga berdoa kiranya Engkau juga menolong kami untuk lewat teladan yang bukan saja Boas, tapi Engkau Allah yang adalah pemilik kehidupan kami, yang sebenarnya tidak wajib untuk menyelamatkan kami. Tetapi lewat kasih-Mu Engkau telah rela berkorban untuk menebus dan menyelamatkan kami. Supaya kehidupan kami yang tidak berpengharapan menjadi berpengharapan di dalam Engkau, bahkan memiliki hidup yang kekal. Biar Engkau bantu kami Tuhan untuk menjalaninya dalam kehidupan, untuk terus meneladani Engkau dalam perjalanan hidup. Sehingga ya Tuhan, lewat kehidupan kami yang meneladani Engkau, ada banyak orang-orang yang melihat semuanya itu mempermuliakan Tuhan, bahkan datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan doksologi. Yeah.
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita menjalani kehidupan kita terus memandang kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, tuntunan kekuatan dan penyertaan Allah Roh Kudus, menuntun dan menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Dipersilakan duduk. Doa teduh, kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Kami segenap pelayan Gereja Kristen Kalang Kudus Medan Minggu 4 Oktober 2020 mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.